So guys, kita perlu sadar kalau rasa takut itu bukan milik kita, karena kita itu lahir tanpa rasa takut. Gitu. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di video ke 4, 5. Ya itu deh pokoknya. Dan aku mau nanya sama kalian, pernah gak sih ingat atau sadar kalau kita tuh terlahir tanpa rasa takut? Iya gak? Bener gak? Kayak kita tuh bayi gitu ya, kayak bayi gitu. Dia tuh kayak kalau jalan ya udah jalan aja, gak lihat-lihat apakah itu ada lubang atau ada tangga, takut jatuh, enggak, ya kan? Terus kayak dia tuh takut kegelapan, enggak. Kalau lagi duduk ada barang ya udah dimakan, kayak mau tisu mau apa ya udah dimakan aja gitu sama mereka. Terus kalau lagi diterbang-terbangin gitu loh, kalian tuh kan pernah gak mereka tuh malah ketawa gitu, kebanyakan ya malah ketawa, bukan malah nangis takut, kebanyakan malah ketawa. Dan wow, itu emang bayi itu emang lahir tanpa rasa takut. Dan rasa takut itu ternyata hadir dari yang kita tahu sama yang kita gak tahu, ya gak? Kita tahu kalau di balik kegelapan itu, contohnya ya, kalau ada orang yang takut sama kegelapan ya karena dia itu tahu kalau di balik kegelapan itu ada sesuatu yang menurut dia takut. Kayak kan dari trauma nonton film horor gitu ya, dia tuh kayak takut di balik kegelapan itu ada hantu, atau mungkin yang rasional mah takut kejeduk gitu ya. Terus kalau ada orang yang gak takut kayak bayi, asal masuk aja ke dalam kegelapan ya udah dia tuh kayak jalan aja. Kenapa? Karena dia gak tahu apa yang ada di balik kegelapan itu. Nah terus yang menurut aku bahaya tuh takut itu menular. Contohnya kayak aku, si B, si C lagi jalan nih lewat kebun ya. Nah aku tuh biasa aja, tapi si B sama si C ini penakut. Oh enggak, si C biasa aja kayak ya udah takut gak takut gitu loh. Kalau si B bener-bener penakut. Nah terus aku jalan terus kayak ada suara gresek gitu kan. Nah si B ini udah mulai parno nih, aku yang biasa aja kayak ikut sedikit was-was gitu kan, kenapa nih si B, si C apalagi gitu kan. Nah it's okay guys, ayo jalan terus gitu kan kata aku tuh. Tapi karena dia ini bener-bener penakut, itu kayaknya suara hantu deh gitu kan. Terus tiba-tiba ada kucing lewat. Tapi karena si Benny penakut, ya udah dia tuh kayak lari gitu kan. Terus karena kita tuh kalau ada orang yang lari, walaupun kita ada diem gitu kan, kita lagi diem terus ada yang lari, kita juga jadi ikutan lari gitu, FOMO gitu kan. Jadi aku sama si C ya udah ikutan lari gitu. Nah kenapa bahaya? Bisa aja kan dari lari tersebut kesandung atau malah belok kemana gitu kan, ke yang lebih kebun gitu lagi, yang lebih gelap, takut ada hewan-hewan kayak ular atau apa. Jadi takut itu menular. Nah di sini posisinya berarti aku gagal mempengaruhi teman-teman aku supaya berani. Nah jadi buat kalian-kalian yang berani harus berani harus bisa mempengaruhi teman-teman kalian yang masih penakut. It's okay guys. Takut itu tuh kayak virus kecil, karena dia tuh kayak menularkan dari kata-kata, dari ekspresi, dari perilaku gitu kan. Kayak contohnya kalau mau bertanya gitu kan di kelas, nah siapa di sini yang masih takut untuk tanya kepada dosen, kepada siapa lagi, kepada guru gitu kan, sama aja, ada ustadz aja, kepada orang-orang atau staff-staff gitu ya, para pekerja-pekerja yang kita kayak kalau kita lagi di keramaian butuh toilet di mana gitu kan, nanya ke orang lain takut, siapa di sini masih kayak malu gitu. Ayo ngaku. Menurut aku udah itu gak usah malu sama hal-hal yang bener. Ngapain malu sama hal yang bener? Nanya itu gak salah, ya kan? Nah kalau kasusnya nanya di kelas malu itu bisa karena kalau orang itu tuh nanya, aduh sorry sakit ya. Jadi orang itu tuh nanya, terus ada orang yang apaan sih gitu aja ditanyain, atau gak usah nanya, walaupun waktu pelajarannya itu masih banyak gitu, tapi mereka tuh ada yang pengen buru-buru pulang atau gimana lah, pokoknya gak suka kalau ada yang nanya sama dosen atau sama guru. Nah
Jadi orang yang nanya itu tuh kayak ih gak mau lagi bertanya karena takut disurakin gitu kan sama teman-teman atau sama siapa. Nah hal kayak gitu tuh sering terjadi ketika SD. Nah kalau waktu SD atau SMP gitu ya. Nah kalau mengalami masa trauma tersebut biasanya jenjang-jenjang sebelumnya setelahnya jadi takut untuk bertanya lagi, padahal kan makin tinggi jenjang pendidikannya makin berat juga kan, bukan berarti makin tinggi juga gitu bahasan keilmuannya, kan butuh orang yang bisa ditanya ya, ya kan pasti makin banyak yang bingung atau ya perlu untuk memastikan gitu kan. Tapi kalau malu buat bertanya karena trauma, ya udah itu susah dan fatal. Makanya buat kalian yang masih punya trauma, udah lupain aja, orang lain juga nanti bakal lupa kok kita nanyain apa. Aduh, serak. Nah, kalau ada yang bertanya, kita jangan jadi orang yang udah sih gak usah ditanyain yang kayak gitu, udah mau pulang biar cepet beres. Nah jangan kayak gitu. Justru kalau ada temen yang mau nanya atau mau benar mau nanya, kita tuh jangan kayak udah gak usah ditanyain kayak gitu mah, tanya aja ChatGPT. Nah jangan kayak gitu, karena pandangan orang tuh bisa beda-beda, pandangan A bisa gini, pandangan B bisa gini, kan bagus gitu ya, biar tahu oh ternyata jawabannya tuh bisa kayak gini ya, ternyata beda-beda pandangan juga, beda-beda versi gitu kan, oh ternyata kayak gini ya hasil akhirnya, bisa aja kan kayak gitu. Jadi kayak diskusi juga gak apa-apa, apa salahnya sih kalau ada temen yang nanya, udah gak apa-apa tanyain aja. Aku tuh selalu kayak gitu dari dulu ya, karena aku sadar kalau aku dilarang sama temen gak usah nanya tuh kan kayak kan kalau aku yang bingung ntar aku juga gitu kan yang ngerugi. Jadi buat teman-teman aku yang mau bertanya, ya udah tanyain aja, ayo, gak apa-apa, gak usah diketawain. Justru kalau ada yang ketawain, tanya balik, dia bisa gak ngejawab kayak gitu, dia berani gak nanya kayak gitu. Gak bakal. Orang yang ngetawain itu justru mereka yang bener-bener pengecut gitu ya, ya gitulah bahasanya, karena mereka gak mau mendukung teman untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah buat kalian yang masih takut untuk bertanya, udah gak apa-apa, pokoknya tanyain aja. Nah ini tuh bukan soal bertanya di kelas aja ya, kayak kalau di luar gitu, kayak kalau butuh berkas-berkas di desa contohnya ya, kayak dulu. Terus temen aku tuh kayak, ih malu ke kantornya juga. Gak usah malu, kan mereka kerja gitu kan, digaji, ngapain malu. Bagus dong kalau kita nanya, berarti kan kita butuh sama mereka, karena mereka itu kompeten dalam bidang tersebut. Itu guys. Tapi ya, ngomong-ngomong tentang rasa takut, bukan berarti kita tuh semuanya jadi diterabas gitu kan. Kadang ada orang tua yang ngelarang ini itu tuh bukan karena emang bener-bener pengen ngelarang juga, mungkin karena mereka punya trauma gitu kan di masa lalu, kayak pernah jatuh gitu kan di ayunan itu, jadi anaknya gak boleh naik ayunan itu ya. Tapi kalau semuanya dilarang juga kan kasihan gitu ya anaknya. Nah kita juga harus bisa memilih ya kayak gitu, ngelihat apakah ini berpotensi sebahaya itu atau gimana ya. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya kan, ya kayak gitu. Nah kita juga harus belajar dari waktu kita kecil. Kita kan waktu bayi ya, kita belajar dari waktu kita bayi. Waktu bayi gitu, emang masih inget. Nah jadi waktu bayi itu kita kan gak kenal rasa takut ya, berarti kita juga harusnya sekarang kayak gitu. Tapi seperti yang tadi aku bilang, bukan berarti kita terabas semuanya ya, kita juga harus belajar dari pengalaman. Kayak contohnya naik naik pohon ya, berpotensi jatuh. Tapi kalau pohonnya kayak gini berarti jadinya kita butuh mengira-ngira gitu kan, belajar dari kesalahan contohnya kayak gitu. Jangan sampai kita tuh kehilangan peluang-peluang yang bikin kita tuh wow gitu, bersinar. Gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan peluang kita untuk bersinar karena rasa takut kita tadi, kayak takut bertanya gitu kan, takut berteman sama A sama B ya. Ya jangan sampai kita kehilangan peluang untuk bersinar, karena kadang ya dari kesalahan juga kita tuh belajar ya. Ternyata waktu kemarin aku ngerjain ulangan kayak gini tuh salah, bukan berarti kan kita harus takut ulangan lagi gitu kan ke depannya. Berarti kan kita harus belajar dari kesalahan. Oh ternyata waktu itu salah karena gini, berarti nanti kalau ada soal tipe kayak gini, berarti kan aku harus ngerjainnya kayak gini supaya gak kayak kemarin lagi, kayak gitu ya kan. So guys, kita perlu sadar kalau
rasa takut itu bukan milik kita, karena kita itu lahir tanpa rasa takut gitu. Kita juga perlu apa ya namanya, milih gitu ya. Perlu milih, kita tuh mau hidup dengan terus-menerus dalam zona yang takut, dengan diliputi rasa takut, atau hidup dengan mindset yang baru, semangat yang baru. Karena guys, sesuai dengan law kemarin ya, atau hukum tarik-menarik, law of attraction, kalau kita tuh sangat perlu untuk berafirmasi positif. Dengan afirmasi positif, kita tuh bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan rasa takut yang ada di pikiran kita. Gitu. Maka dari itu, law itu sangat penting. Balik lagi ya, kalau ya emang law tuh sangat berhubungan dengan segala hal. Mau kita itu lagi ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, law itu sangat penting buat kita untuk tetap dalam keadaan mindset yang berkembang. Begitu. Oke, paham? Nah, pola pikir kita yang berubah menjadi lebih baik, bikin kita mikir juga kalau ketika kita gagal ya, kemarin kita gagal bukan berarti kita berakhir gitu. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ya, betul, kamu pintar. Jadi, kalau dengan konsep loa, kayak gini, kata-katanya. Kemarin gue bukan berarti berakhir. Kemarin gue hanya berproses. Kemarin gue hanya belum bisa, dan sekarang gue udah semakin bisa, gue udah belajar, gue udah berusaha semaksimal mungkin, dan gue yakin gue pasti akan bisa. I did it. Gitu. Terus guys, yang paling kerennya lagi adalah eh, keberanian itu juga menular, bukan rasa takut aja. Makanya tadi kayak kasus yang tadi ya, aku gagal mempengaruhi temen aku buat berani. Nah, maka dari itu aku tuh lagi mikir gitu ya, gimana caranya supaya kita tuh bisa saling menularkan semangat ataupun keberanian, karena berani akan berbuat sesuatu yang benar itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Gak semua orang bisa melakukan hal yang benar secara berani. Cuma sembunyi-sembunyi aja gitu. Atau hanya dalam keyakinan dalam pikiran atau hatinya aja. Kalau itu tuh ya apa yang dilakukan A adalah benar, tapi aku gak berani ngebela dia karena aku gak punya power contohnya. Nah, kalau ada orang yang berani ngebela si A, dia punya power atau enggak, tapi dia tuh bermodal berani, tapi beraninya itu juga dengan apa ya, dengan pengetahuan gitu loh, gak asal sembrono, gak asal terabas, gak semua hal harus diterabas gitu kan, karena segala sesuatu juga butuh ilmu. Nah, makanya ilmu itu penting. Ya, kenapa aku ngomong ilmu itu penting? Jujur ya, aku tuh kadang suka tersinggung sama orang yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi, toh cewek mah ujung-ujungnya di dapur. Hei, kata siapa? Tidak seperti itu ya, kawan. Jangan ngomong kayak gitu hanya karena kamu tidak mencapai titik tersebut. Jangan sampai kamu menjelek-jelekan orang lain hanya karena dia mencapai titik tersebut. Apalagi kalau titiknya itu adalah titik yang benar gitu loh. Kan kuliah atau sekolah itu kan sesuatu hal yang benar, bukan hal yang buruk. Kenapa sekarang pendidikan tuh kayak seolah-olah sesuatu yang buruk gitu kan bagi orang-orang yang berpikiran seperti itu. Oke guys, segitu aja video dari aku. Aku pengen kalian kalau ada yang mau nanya, nanya aja di kolom komentar. Karena ini adalah sesi diskusi. Ya, ini kayak presentasi di kelas. Gak apa-apa, kita diskusi aja ya. Karena aku juga lagi sambil latihan gitu kan. Sambil latihan ngomong. Sambil menambah ilmu juga dari baca-baca gitu. Sharing ke kalian juga. Jadi jadi buat kalian yang mau nanya, gak apa-apa, tanyain aja. Aku bisa jawab atau enggak urusan nanti. Karena kita di sini sama-sama belajar. Nah, kalau ada yang tahu juga jawabannya, gak apa-apa, jawab aja, oke? Segitu aja guys. See you, bye-bye.